Shalom warga kerajaan. Salah satu murid daripada Tuhan Yesus bernama Filipus bertanya pada dia, tunjukkan kepada kami Bapa kami. Bagi kami itu cukup bagi kami. Cukup itu sering saya explore, yaitu perkataan arkeo. Artinya saudaraku sufficient. Merasa cukup, tidak usah cari yang lain. Dan kemudian empowered, dikuasai dengan kuasa yang tak terkalahkan. Dan tokoh yang terakhir ini tokoh yang paling bagus. Elisha bin Syafat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Dia bertemu dengan Elisha yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Artinya orang ini seorang pengusaha yang mengerti manajemen, bayangkan, dan mengerti leadership. 12 pasang lembu dan dia mengemudikan yang ke-12. Artinya dia bisa yaitu mendelegasikan. Dan saat itu dia melemparkan jubahnya kepada Elisha, ya, jubahnya dilepas dilemparkan. Itu adalah suatu calling. Lalu kemudian apa yang dia katakan? Dia meninggalkan lembu-lembu itu dan dia pamit dulu. Saya mau pamit orang tua saya. Carikan seorang hamba Tuhan ataupun pemimpin manapun yang menghormati orang tuanya. Dan saudara mendapatkan satu kualitas yang luar biasa. Baru aku mengikut engkau. Tetapi dalam perjanjian baru Yesus berkata, barang siapa membajak menoleh ke belakang tidak layak mengikut aku. Saudaraku, standar yang lebih tinggi, ya toh. Lalu diizinkan pulang dahulu silakan dan ingat apa yang ku berbuat kepadamu. Dan apa yang dia lakukan, pasangan lembu itu disembelih dan memasak dagingnya dan bajaknya dihancurkan. Ini artinya membakar jembatan yang ada di belakang. Lalu kemudian dipersembahkan daging itu dibagikan kepada orang-orangnya. Dia mengerti bagaimana memberikan bonus, saudaraku. Kemudian mereka makan, dirayakan, menjadi hamba Tuhan. Sesudah bersiaplah ia mengikuti Elia dan menjadi apa? Menjadi ebednya, menjadi pelayannya. Dari bos menjadi pelayan, saudaraku. Itulah perjalanan dalam leadership. Karena itu saudaraku, kalau orang tidak generous, tidak siap berkorban, tidak siap untuk melayani Tuhan. Tetapi ini contoh yang baik. Dia punya hubungan yang baik. Bapaknya bernama Syafat. Syafat artinya hakim, ya, artinya hakim. Dan apakah dia hakim beneran apa cuma nama? Tapi pas sedikit dia ngerti justice, keadilan. Apa yang hilang dari dunia ini? Keadilan, saudaraku. Kemudian dia punya bapak rohani, yaitu Elia, saudaraku, bisa baca 2 Raja-Raja 2. Bagaimana dia menempel dengan Elia. Dan kemudian mendapat urapan ketika jubah Elia. Pada waktu Elia terangkat dengan kereta berkuda yang berapi. Dia berkata, yang kamu minta itu sukar. Berikan 2 bagian rohmu. Tapi kalau engkau bisa melihat aku terangkat ke surga, itu akan terjadi. Kalau kita bisa melihat the real Elia, yaitu Tuhan Yesus, ya, the greater than Elijah, maka kita akan menerima urapan itu, saudaraku. Saya mendapat yaitu revelation tentang Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Dan kemana-mana saya beritakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali nama Yesus yang kita beroleh selamat. Dan kita lihat bagaimana dia bisa ya seorang yang bisa manage yang baik. Saya masih ingat saya belajar dari Pak Alex, cari pemimpin itu memang sudah terbukti di dunia bahwa dia seorang leader. He has followers. Seperti kata John Maxwell, apa tanda seorang leader? Punya follower, saudara. Dan kemudian bukan follower di sosmed, ya, bukan, ya. Bukan itu, saudaraku. Tapi a real leader. Dan kita lihat bagaimana Elisha dipakai Tuhan secara luar biasa lebih spektakuler daripada Nabi Elia, bapak rohaninya. Karena itu, saudaraku, milikilah hubungan yang baik dengan orang tuamu. Milikilah hubungan yang dekat dengan ayah rohanimu. Dan tentu saja dengan Bapa di sorga. God bless you. Jadi pemimpin yang hebat. Dalam nama Yesus, influence your family. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Apa kabar? Saya belum mendengar suaranya. Apa kabar? Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu.
Terima kasih buat anugerah yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami boleh menaikkan ucapan syukur kepada Engkau. Sebab kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak dimuliakan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Oleh karenanya kami bersyukur. Kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Dan Engkau menjadikan setiap kami berharga di mata Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersepakat dengan hamba-hamba-Mu. Kami bersepakat dengan jemaat-Mu memberkati bangsa kami. Negeri kami Indonesia. Indonesia ada dalam rencana-Mu. Indonesia ada dalam genggaman tangan-Mu. Indonesia ada dalam tangan-Mu yang besar Tuhan. Dan kami percaya rancangan-Mu yang terbaik atas bangsa kami. Berkati para pemimpin kami, para pemimpin negeri ini, mulai yang tertinggi hingga yang terendah. Berikan roh yang takut akan Tuhan. Berkati juga kota di mana Tuhan tempatkan kami. Kota Bondowoso, kiranya lawatan Allah terjadi atas kota kami. Pujian pengagungan terdengar dari kota ini. Bagi kemuliaan nama-Mu, kami percaya akan banyak jiwa dimenangkan. Untuk nama-Mu dipermuliakan. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Kami rindu biarlah kehadiran gereja-Mu kami boleh menjadi berkat bagi kota kami. Berkati para pemimpin rohani kami. Berkati Tuhan gembala sidang di tempat ini. Berkati setiap jemaat-Mu. Hari ini Tuhan kami boleh mengalami pesta raja di tempat ini. Hari ini Tuhan kami boleh mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.
kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. harapanku. Oh, Ku dalam terima kasih Tuhan. terima kasih,
syukur kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kau teramat baik. Kau teramat baik. Haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan. Engkau hebat atas kami. Engkau hebat atas kami. Ajaib segala perbuatan tangan-Mu. Ajaib, ajaib, ajaib. Ku puji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar. Kau ajaib bagi kami Tuhan. Ya Rabbaya Shikira Labalabaya Shikira. Ya Rabbata Shikira Labalabaya Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Kau Allah yang besar, ajaib Tuhan. Yesus, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lebih lagi katakan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Engkau yang layak ku agungkan. Yang layak ku agungkan. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang layak kami agungkan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Bagi-Mu segala pujian dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari yang percaya Dia besar, Dia mulia, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari bagi Dia.
Tuhan yang besar. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Akan ku takut, Haleluya. tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Katakan kau kekuatanku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Kami bangga punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang menjadi jaminan hidup kami Tuhan. Berjalan bersamamu, katakan tak akan ku gentar, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Engkau jaminan hidup kami Tuhan. Sama-sama katakan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tak akan ku gentar. Tanganmu menopang. Yes. Haleluya. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku, amin, ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, hey, penopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Yes. Coba berikan tos dulu, jangan pernah takut, Tuhan besertamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang besar. Kami bangga punya Allah yang ajaib. Kami percaya janji-Mu iya dan amin bagi setiap kami.
nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir bagi kami dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, dalam kehidupanku. kami mau berserah Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. ku percaya. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. ku percaya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu. Janji-Mu yang menghidupkan kami Tuhan. Janji-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Kami tidak akan takut Tuhan.
Kami tidak akan gentar Tuhan. Kami akan berjalan bersamamu Tuhan. Kemenangan sudah kau janjikan Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, malam ini kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Tegurlah kami Tuhan. Agar hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, terutama urapi hamba-Mu. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin, haleluya. Shalom. Wah, kurang kencang. Shalom. Oh, haleluya. Saya bersyukur ada di GBI Rock Bondowoso. Semuanya hangat-hangat. Semuanya itu menganggap saya punya banyak mama, saya punya banyak kakak, saya punya banyak adik, semuanya kekeluargaan. Karena saya percaya keluarga itu tempat yang nyaman buat kita ada. Nah, keluarga adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang mempunyai ikatan darah dan kelahiran, bisa juga adopsi ya. Nah, itu kita ada ikatan. Nah, kalau kita di sini adalah ikatan dengan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, keluarga ada keluarga inti, yaitu isinya itu cuma ayah, ibu, dan anak. Nah, ada juga keluarga besar, yaitu ada nenek, ada kakek. Nah, kalau keluarga ini dikepalai oleh siapa? Seorang istri? Bukan. Kepala keluarga dikepalai oleh seorang kepala keluarga, yaitu suami yang paling ganteng. Ini kepala keluarga, saya mau ambil tema untuk kepala keluarga yang berwibawa. Nah, kepala keluarga yang berwibawa itu kalau diem aja gini, keluarganya itu sudah segan. Tapi kalau kepala keluarganya cerewet, ngomong terus, anaknya bilang gini, biasa ini, radio rusak gitu ya kan. Nah, tapi kalau keluarganya itu berwibawa, baru gini aja lihat sungkan sudah anak-anaknya. Nah, Efesus 5 ayat 23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi kalau badan ini berarti kepalanya adalah suami. Sini istri, terus anak-anaknya. Kita berharap kalau kepala ini kan mesti lurus, yang ngelihati semuanya gini. Nah, kalau kita punya kepala keluarga itu minta yang sesuai yang diharapkan. Kepala keluarga yang bagaimana ya kepala keluarganya? Tugas kepala keluarga yaitu setia dalam perkawinan. Yang senang ini ibu-ibu, setia. Amin. Jadi karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi satu sekali seumur hidup. Umpama gini, ini kok cerewet terus ganti gitu. Gak boleh. Jadi satu sekali seumur hidup. Nah, tidak ada yang lain. Jadi kita berharap memiliki kepala keluarga yang setia. Yang kedua adalah membimbing keluarga agar takut akan Tuhan. Di dalam Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkit amarahmu di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi model anak sekarang ini nggak bisa dikasar. Semakin dikasar semakin ngelawan. Nah, gimana caranya anak-anak ini bisa menghormati kita, bisa ikut didikan kita. Gak bisa seperti dulu. Kalau saya dulu bandel, mama saya nggak kakek ngomong meteran jahit. Mama saya dulu tuh penjahit. Jadi meteran tuh dibagi dua lagi, nakal splash gini. Sudah saya ambil minyak kayu putih. Aduh, cek sakit ya. Makanya jangan nakal gitu kan. Kalau sekarang nggak bisa gitu.
Nah, mama saya ini streng dalam hal semuanya. Uang aja loh kalau di sini keambil gitu. Nanti mama marah, diajar sama mama. Jadi sampai sekarang uang berapapun saya tidak berani pakai. Karena dari kecil diajarkan tidak boleh ambil uang kalau bukan punyanya. Uang ini kalau dititipkan bisa berkurang. Tapi kalau omongan dititipkan bertambah banyak, ya kan? Kamu ini gini loh, itu loh, Darius itu loh. Sekarang tuh kok gemuk ya. Oh ya, Darius tuh banyak makan nih. Ya apa ya? Ya apa ya ini? Coba titip, Darius titip uang tadi amplop kayak saya. Tak delik nih gini. Bisa-bisa tak bawa ke City Plaza, kurang 1. Jadi enggak bisa anak-anak itu dikasar. Jadi bisanya ya apa? Kalau kita nih ngomong itu mbak cerita-cerita gitu loh. Oh nanti gini loh ya, gini. Enggak bisa dikasar, semakin dikasar semakin lawan. Nah kita berharap bapak-bapak ini biasanya tegas. Nah sekarang bapak-bapaknya kalau dalam Tuhan harus penuh kasih dan sayang. Nah menyediakan kebutuhan rohani dan jasmani. Jadi bapak-bapaknya ini harus bekerja. Kalau bapak-bapaknya enggak bekerja kan repot. Coba sekarang ya, punya kepala, lahirnya suami ini anak-anaknya. Pas kepalanya ini enggak fungsi gini, apa enggak istri gini, aduh lah aku ini kemana ya, jalannya aku enggak bisa. Pas gak kerja pisan, aduh cek abote ya apa ya ini aku. Nah tapi apa terus gini, pas ganti kepalanya ya enggak. Tapi harus terus jalan. Nah jika 1 Timotius 5 ayat 8, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara anak sanak saudaranya apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan tidak lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi apapun kita harus bekerja. Walaupun hasilnya seberapa harus bekerja. Jadi kita kalau enggak bekerja enggak ada gunanya. Masa kita malu sama yang sudah tua-tua. Saya punya papa sekarang sudah umur, saya tuh mintanya papa saya muda terus. Itu dia masih kirim barang. Kalau kirim barang itu bukan cuma sendiri, istrinya diajak. Zaman dulu anak saya kecil Chelsea, sekarang sampai Vena besar, ganti Elis, merasakan kasih sayang opanya tuh diajak sama kirim. Nanti papa bilang gini, sekolah yang pintar loh ya, kalau enggak pintar tuh lihatan ngangkat soro. Ayo sekolah yang pintar. Jadi sekarang cucunya ngebut, enggak usah disuruh belajar, ngebut belajar karena apa? Takut soro. Nah berarti kan enggak harus dibentak-bentak, ayo belajar kan enggak. Nah lanjut 4, memberikan kasih dan perlindungan dan perhatian. Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang di dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Nah tadi yang seperti saya bilang tadi, gak bisa sekarang, kamu harus kayak gini, ngomong kayak gini. Karena saya aja ngomong sama Chelsea bilang, Chelsea gini, Chelsea bilang apa? Mah, selain donatur, dilarang ngatur. Kalau saya ndak ngurun ke Chelsea bilang, selain donatur, mah dilarang ngatur. Coba Chelsea ngomong gitu. Jadi kalau Chelsea nggak minta uang apa, saya ndak berani komentar sama Chelsea. Chelsea ini sekretaris saya, jadi saya bisa bikin kayak gini, Chelsea yang bantu. Nah, jadi enggak bisa. Saya kan bilang, Cel, kamu harus kayak gini, Cel, harus kayak gini, enggak bisa. Saya selalu ajarkan ke anak saya, papahnya terutama. Papahnya ada kepala keluarga. Dia selalu ajarkan anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Gerejanya ini kalau pagi jam berapa? Jam 8. Kita tuh harus berangkat jam 7. Jadi kalau telat, saya cuma mandi sama ini apa? Ganti baju. Saya ini dandan di mana? Di mobil. Kadang tuh sampai kalau sudah nyalip alis saya seret gini. Saya sampai gini. Wes, ya apa ya? Saking lamanya tuh saya sudah kebiasaan. Dulu saya bersyukur keluarga saya ini benar-benar hangat. Papa saya, adik saya, ipar-ipar tuh, ayo kita ke Jember ada lomba-lomba ya. Keponakan saya ini kalau saya ndak ikut, mesti dia bilang gini, ayo Lon. Kalau yang besar panggil saya Noni. Kalau yang kecil panggil saya Wai. Jadi kadang gurunya bilang, Nik, ini
budenya kok manggil kayak gitu, karena dulu kecilnya tak ciumi gini, pas dia bilang nih, papa kan bilang gitu. Jadi dia bilang noni, ayo nih ikut aku nih, kemana? Lihat lumba-lumba, lihat. Waktu itu di mobil kenapa saya enggak dandan dulu apa? Saya senang kalau pergi rapi, masakan ada, jadi pulang-pulang sudah tinggal makan, rumahnya bersih. Jadi dandanan ini enggak penting. Nah saya bawa. Waktu itu saya gini, yang nyetir Andre lebih dahsyat kok nyetir cuek nih. Wes gini saya nanti aja lah tunggu lampu merah. Ngobrol-ngobrol lupa, diajaklah beli tiket. Habis itu diajak masuk. Terus saya lihat lumba-lumba. Kan dulu zamannya ada HP pertama-tama tuh saya tuh selfie gini. Loh, ternyata alisnya saya ini masih separuh. Ya ampun, sudah kemana-mana lah aku ini. Alisku separuh. Nah, saya bersyukur suami saya ajarkan, bahkan mama papa saya juga ajarkan untuk takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan diajarkan terus. Kalau ada Tuhan dalam diri kita, ada Roh Kudus. Gak usah orang tua ngajari Roh Kudus sendiri, mama anaknya agak gak benar. Ayo jangan gini, dibikin hatinya gelisah, pas jalannya lurus lagi. Nah, yang kelima, lanjut. Sebagai teladan yang menghidupi firman Tuhan. Jadi, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jadi kalau bapaknya ini baik, beribadahnya baik, bekerja, menghidupi anak-anaknya, pas cara menyampaikan itu dengan penuh kasih dan sayang. Saya senang juga Bapak Ibu Gembala ini kalau ke anak-anak meluk anaknya. Jadi anak-anak ini hangat. Kalau kita enggak peluk anak, enggak mendidik anak dengan kasih, nanti saat di luar ada yang mengasihi, bablas anaknya kita, ya kan? Nah itu, jadi kalau bapaknya baik, anak-anak ini segan, mau nakal gini, kasihan papaku ya, papaku sudah bekerja. Saya dulu bersyukur punya papa yang ndak neko-neko, sudah ganteng, ndak neko-neko, bejo mama saya punya papa saya, ya kan? Kasih sayangnya tuh bukan cuma dari ke istri, ke anak, bahkan sampai ke cucu tuh menikmati. Coba Elis tuh kalau saya cium papa saya, wah langsung saya dipukuli habis-habis. Foto tadi loh pagi, saya gendeng papa saya, tangannya itu saya gini-gini loh, padahal foto. Coba. Ini papaku, enggak, ini papaku, papahmu Andreas itu loh papahmu, coba. Nah itu, kalau kadang-kadang gini, kok bisa ya anaknya orang itu sayang sama orang tua, anakku kok enggak, loh kok iri, kamu nabur apa mbak anakmu, lawang kamu enggak pernah di rumah kok, sukamu ngopi ngobrol ke teman-temanmu, di rumah tinggal tidur kok, mau iri ya enggak bisa, ya kan, terus kamu kalau punya makanan, mau makan sendiri ya, ndak eleng anakmu. Saya bersyukur loh, punya anak sudah di luar kota semua. Ketika kemarin opanya ke Malang, saya ndak nyuruh loh, Malah iiknya cerita, anaknya marani loh deh. Iya, yang bawa saya juga ndak tahu. Karena apa? Opanya kalau datang kasih. Nanti kalau pulang ke rumah, papahnya tuh dibelikan apa gitu. Jadi bukan masalah nilainya ya, masalah ini perhatian ini loh. Jadi kalau ndak nabur ke anaknya, ya ojo harap anaknya nerima ngasih kita perhatian dan kasih sayang, ya toh. Wong ndak ngasih donatur kok mau ngatur, ya kan? Kalau gini guyune Pak Boyan tak lihat ada tasnya ndak ya, mau di donatur. Enggak ada tas. Nah, jadi bapak-bapak nih yang enggak usah kakean gini loh. Saya sudah ada orang-orang yang kakean gini-gini, saya malas. Coba lihat nih Raja Darius nih. Nah, senyum. Nah, siapa lagi? Pak Poyan ini juga senyum, ganteng, tapi lebih ganteng kalau pakai tas. Enggak ada tasnya, gantengnya kurang. Nah, ada lagi siapa? Andilau. Koko Andila ini juga senyum gini. Enggak ada ngomongnya. Nah kalau yang ganteng-ganteng ini ada Lady Day juga ini. Cuma senyum-senyum kalau digodain. Nah
Apalagi kita loh, sing biasa-biasa meh kakean ngomong kan isin, ya toh? Berarti gak usah kakean ngomong gini. Nah, ini juga firman nih, nih ojo ngomongnya loh nih, kamu dewe ya apa? Ini sama-sama, ya toh? Firmannya tuh kesini banyak kesayanya, ya kan? Nah, jadi buatlah segan, ndak usah kakean ngomong. Lah kakean ngomong nih. Radio rusak nih, biarno gitu, ya kan? Biarno gini. Nah, ini tadi rincian suami yang baik, ya toh. Lah, suami ini bisa baik bukan karena suami tok, harus ada perannya istri, ya kan? Ada perannya istri. Nah, istrinya harus gimana? Oh bisa. Jadi keberhasilan kepala keluarga didukung oleh peran istri. Kelihatannya istri gini, istri gak apa sing kerja aku gak kangge. Istri itu apa? Gak ada gunanya aku yang kerja. Gak bisa, coba ditinggal istri seminggu. Bisa jalan? Gak bisa. Istri ditinggal suami? Ya gak bisa. Suami istri adalah satu rekening, ya Pak. Satu HP, ya kan? Yang enggak mau, yang nyimpen pin bahaya loh Pak, harus didekati itu. Nah, jadi satu rekening, satu HP, semuanya satu rumah loh, ya toh, satu. Nah, istri yang baik adalah istri yang takut akan Tuhan. Istri yang takut akan Tuhan dalam mengarungi rumah tangganya selalu berserah kepada Tuhan. Semuanya itu berserah, istri yang banyak doa, istri yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terus menghadapi berbagai tantangan, dia tetap tenang, tidak terbawa emosi dan selalu menjadi penolong yang baik. Coba kalau istrinya enggak baik, suaminya enggak kerja, ayo cepetan kerja, kowe iku lho gaunane apa kalau enggak kerja? Kamu tuh lelaki apa? Loh tambah digitukno suaminya ya tambah enggak bisa mikir, ya toh. Coba kalau istri yang baik, saya percaya berkatnya Tuhan tuh bukan dari suami. Bisa dari berkat Tuhan, bisa melalui suami. Kalau suami saya belum bisa melalui istri. Caranya apa? Tuhan pasti kasih hikmat. Oh kayak saya jalan-jalan pagi sama bapak. Tiba-tiba, C, 2 C. C, aku pesan buah C. Loh, saya juga bisa dapat. Ya toh? Nah, kata Bumi ya. Kemarin mesen gini, istri tidak boleh diem, harus bekerja, biar uangnya tuh enak dipakai, tidak jaga no suami gini. Bu Mia ini. Nah, kalau ada masalah, tetap tenang. Dulu saya tidak kayak gini, kalau ada yang macem langsung tak tangani seketika. Tapi sekarang ini saya gini. Tambah gini kok saya kayak cuma diem saya, enggak ngelawan, enggak apa, saya diem. Nah itu kok saya enggak bisa marah ya, mau tak jelaskan itu enggak bisa. Jadi ya wes diem, pokok kalau ada yang enggak betul diem dengan berjalannya waktu, nanti selesai sendiri. Nah istri harus jadi penolong yang baik. Suaminya dimarah-marahi, kualat. Karena itu tingkatannya itu gini loh, Allah Bapak, suami, istri, baru anak-anak. Kalau suaminya dimuarai terus ya suaminya akan naik. Tapi kalau kamu ngomongnya baik-baik, suaminya akan tunduk, mengasihi, istrinya akan tunduk, suaminya akan mengasihi. Dulu saya bertahun-tahun dalam rumah tangga nggak bisa seperti itu. Baru sadar itu loh tahun 2019. Coba. Kawin sak gitu lamane loh, baru sadar tahun 2019 menghadapi yang ini toh. Piye yang ngadepi Pak Songot ini ya. Saya berdoa sama Tuhan. Saya sebulan saya enggak keluar kamar. Saya enggak makan itu kayak enggak doyan, minum tok. Saya sampai enggak keluar. Untung saya ada mama saya yang selalu ada di rumah waktu itu ngurusi anak saya. Saya sampai bilang, Tuhan aku ya apa Tuhan, aku wis kurang apa aku nih Tuhan, aku gini kok saya kurang ya Tuhan. Gaknya Tuhan tuh bilang gini, kamu gini, lari kamu ke BCA, bikin rekening,
Sekarang rekeningnya sama-sama tahu sama anaknya juga, berarti satu rekening, ya kan? Biasanya saya ke ATM aja takut saya, coba. Saking apa? Nggak boleh kerja, saya cuma ngurus anak. Ya saya taat, karena apa? Anak ini penting. Kalau kita uruskan ke pembantu, gedenya dia nggak cari kita, cari pembantunya. Nah, ya toh. Contohnya saya punya teman kaya raya, punya suster. Dikala dia pulang dari kuliah, bukan mamahnya yang dicari. Aku mau pulang tanggal 8, tanggal 7 susterku sampai di rumah. Nah, kayak gitu. Anak harus dididik sendiri. Nah, istri jadi penolong yang baik. Kalau istri tidak bisa jadi penolong yang baik, suaminya tidak bisa jadi suami yang ganteng, ya toh? Jadi imam yang baik. Nah, yang kedua, ini ada ayatnya Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong. Ya toh? Adalah sia-sia. Istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya toh? Kita lo canduan sampai gimana ya? Kalau kita tidak dekat sama Tuhan, biasa. Coba toh biasa-biasa like dekat sama Tuhan. Tuhan itu kan penuh cahaya. Ketika kita muji nyembah Tuhan, jadi bercahaya juga, kena cahaya ini Tuhan, ya toh. Dan tenang, apapun tenang. Jadi cantik perlu, ya enggak sih ruwes-ruwes gini ya enggak, tapi cantik, tapi jangan sih harus cantik apa enggak. Kalau pagi cepat masak, cepat apa gitu, juga rapi, tapi tetap jalankan tugas sebagai istri. Nah, yang kedua, istri harus tunduk kepada suami. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, istri kalau enggak tunduk, rumah ini kayak neraka. Rumah ini kayak neraka. Suaminya bilang, ayo ke sini. Sek lah, gak usah gitulah, kayak gini aja, kayak gini-gini. Ngatur-ngatur gini. Kadang-kadang sesuatu tuh enggak boleh. Oh, pendapatnya istri, pendapatnya suami enggak boleh, kita tuh satu-satu. Enaknya gini, yang mau jalan kemana ya yang gini, terus baik-baik. Tapi kalau kadang suaminya tuh nadane orang laki tuh memang bentak, betul ya Pak? Nadane orang laki tuh sebetulnya ngomong gini, ayo kita kesini loh, gini. Sebetulnya nggak ada apa-apa, memang nadanya seperti itu. Nyuruh tuh kadang-kadang di hati sampai rasanya nelongso. Coba. Bapak-bapak lembuto titi ae. Bapak kayak ini, kayak Bapak Darius ini, kalau malah salahku di mana? Sekarang saya kalau sama Pak Yus, nah ini kau ini, salahku di mana kok ini? Ya kan? Nah, sekarang coba papa saya itu loh, yang membesarkan saya, mama saya. Kalau minta tolong saya bilang, non sibuk enggak Pak, papa minta tolong gini. Coba kalau suami saya kesusu, non aku juga bajuku deh kan non gini, nah iya kan. Nah itu, jadi coba lembut titik, enggak usah minta lebih, minta titik, apalagi like sudah dikasih kasih sayang ya Pak, semangat istrinya. Istri itu kalau kasih sayangnya full sama suaminya, kayak baterai itu dicas, baterai ini HP kuat lah, dibuat lihat YouTube sembarang kuat. Tapi ketika suaminya ngetak titik langsung lemes. Waktu nih bikin jus turu wes. Waktu nih masak turu wes. Waktu nih bersih-bersih turu wes, ya kan? Nah, jadi timbal balik. Jadi suaminya mengasihi istri, istrinya tunduk ke suami. Nah, yang ketiga, dapat dipercaya suami. Bahwa istri yang cakap adalah wanita yang menjadi kebanggaan, kepercayaan dan kesayangan suaminya. Jadi kena dipercaya, walaupun dandan ayu keluar gak selingkuh, ya kan? Dapat dipercaya dalam hal keuangan. Titip uang segini ya titip, enggak berkurang. Malah kalau istrinya pinter dibuat kulaan, dibuat apa, jadi bertambah, ya toh. Terus kesayangan suaminya. Lah kalau suami kerja, ini didikan dari mama saya. Suami itu diladeni baju, makan apa biar suaminya sayang ke kamu, ya toh. Nah, kalau suaminya teko, mbah
Cucian piring belum? Coba, cucian baju belum, cucian piring belum. Saya kalau ada suami yang disuruh kayak gitu tuh gini. Bojo liyane ganteng-ganteng saya disuruh mbah-mbah sampai kulu-kulu wajah ya toh. Nah, kayak gitu. Istri itu ya kalau dandan pengen cantik sampai cek cantiknya. Mata ini mbek ngelirik. Suamiku ini baik ndak ya penampilannya? Lek penampilannya ndak baik, yo ayo ko, katoke biru, bajunya coklat ko, yo hitam putih gini ya. Jadi sepatunya biru, jadi ganteng ya toh. Kalau bajunya coklat, celananya coklat, sepatunya coklat apa hitam, oh jadi kayak biru ko, jelek ko. Nah ya kan kayak gitu. Nah wes muaca ayo bojo yang laki kumus-kumus ya gak pantas. Nah ia adalah wanita pekerja keras dan yang tekun dan rajin. Jadi perempuan ini kalau ndak mau soro jok menikah. Perempuan ini pagi itu harus bikin sarapan. Harus beres-beres baju rumah. Kalau bisa kerja, bisa cari pembantu, ya toh. Kalau ndak bisa, ya bekerja sendiri. Semuanya beres. Kalau ndak mau kerja, ndak mau masak, ojo kawin. Ya toh. Masak kalah sama Pak Tommy. Pak Tommy laki masakannya enak. Yang enggak bisa masak bisa ajar sama Pak Tommy. Nah, bisa ajar sama Lady Day. Bisa ajar sama mama saya, ya kan? Ia pintar dan bijak dalam melakukan apapun untuk menopang keluarganya. Nah, kalau suaminya ada masalah pekerjaan, cepet tanggep. Oh ya, suamiku ini belum ada kerjaan. Aku harus cari uang gini nutup kayak gini. Nah, kalau uangnya lebih dari suami, dikasih suami, ojo bingung skincare. Baju jangan disimpan, sewaktu-waktu suaminya sepi bisa digunakan, jadi tidak keteteran, ya toh. Mosok kalau ambil semut itu loh, kalau punya makanan disimpan. Nah, mosok kita mau makan semuanya, waktu banjir, waktu ada hujan nggak bisa, ya toh. Jadi istri ini harus pinter. Yang kedua, yang terakhir, tangannya terampil dan penuh kasih. Nah ini tangannya terampil masak, penuh kasih. Jadi wanita ini harus banyak senyum, kasih sayang. Saya di sini bersyukur semuanya sayang sama saya, ya kan? Jangan bersyukur sungguhan. Nah, lanjut. Jadi suami istri. Nah, tadi sudah ada suami, sekarang suami istri, sekarang anak. Tugasnya anak. Anak itu harus menghormati orang tua. Seumuran saya ini, saya nggak pernah lihat ada orang yang berani sama orang tua hidupnya enak. Orang yang berani sama orang tua pasti soro. Loh, kok orang tuaku loh kalau ndak tak lawan loh ngomel wes biarno. Tugasnya kita ya dijalani sendiri. Orang tua bagiannya Tuhan. Ya toh. Mau ngomel ae loh, ndak sesuai mbek karepku, ya ndak boleh, harus hormat. Dalam apapun orang tua harus hormat. Supaya apa? Supaya panjang umur, ya toh, di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ayo siapa yang pengen panjang umur, kaya raya, sayangi orang tua. Terus yang kedua, menyayangi keluarga. Kalau ndak sayang sama keluarga, ndak sayang sama adik-adiknya, mau sayang sama siapa? Nah, kalau cuma sama keluarganya lo berantem, terus lebih bela ke orang lain. Orang lain ndak kira belain kamu 100%. Yang belain kamu 100% adalah keluargamu. Ya toh? Contohnya kita kalau saling sayang. Tadi pagi suami saya dikasih surprise sama mama dan adik saya. Saya enggak tahu apa-apa, di sini ada pesta soto dan kuenya pun 3, saya juga enggak tahu ada siapa yang ini ngasih. Sampai besti saya juga ada, baru saya tahu ada menara apa? Bakwan goreng, katanya Adi gini, aku enggak mau makan ini, dikira itu loh, guluk-guluk telo. Ada yang bilang onde-onde. Nah, bakwan gorengnya jos. Kalau mau pesen ke Cik Jul, wah, promosi Cik nanti komisi 10% yo. Nah, jadi jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Lah yang kelihatan udah enggak mau sayang, apalagi mengasihi Allah, ya kan? Nah,
Sekarang kalau tidak mau mengasihi keluarganya, terus bela ke orang lain, ya terus apa yang mau ngasih keluarga? Iya toh? Nggak ada. Jadi Tuhan, suami, istri, anak, kalau kita undang Tuhan masuk dalam keluarga, keluarga ini rasanya adem. Anak pulang cerita-cerita seneng. Tapi kalau sudah kumpul perang, nerakalah yang datang, ya kan? Masuk sak keluarga loh, nggak usah yang mewah-mewah dah, makan seadanya tapi rukun, ngomong-ngomong, ketawa-ketawa, seneng loh, ya toh. Kayak anak saya kemarin, cuma perkara naik Grab salah loh, cecenya main HP. Ya Pak, kanan Pak, cece. Kalau kanan itu sungai, bapaknya sampai bingung, itu dicerita mbak ketawa-ketawa. Nah, cuma karena salah Grab itu ya bikin ketawa. Nanti satu kamar, kita kumpul-kumpul. Jadi sekarang yang ada tinggal satu kota ya, kok berantem, itu sangat rugi. Saya nih loh mau ketemu anak saya kumpul berlima. Dadak marani anak saya ke Surabaya, marani anak saya ke Malang. Cuma kumpul 1 hari loh. Nantilah sudah kumpul saya cerita-cerita. Ini semua karena kemurahan Tuhan ya. Kemarin kita tuh gak ada apa-apa. Bisa kumpul ini semua karena kemurahan Tuhan. Ajaib Tuhan. Jadi saya juga mengajarkan ke anak saya tidak bergantung ke suami saya, ke saya. Tapi bergantung ke Tuhan. Ya toh. Kalau diundang Tuhan, enak-enak semuanya bisa. Suamiku gak sayangi, wes beno dah urusannya Tuhan. Istriku loh kayak cerewet, wes beno urusannya Tuhan, ya kan? Nah kayak gitu. Lanjut. Ini kayak Nuh contohnya ya. Nuh ini kan dikasih Tuhan hikmat suruh bikin bahtera. Lah seumpama dia ngomong gini ke istrinya, mah, aku lo disuruh Tuhan bikin bahtera. Kalau istrinya ndak nurut itu jawabnya apa? Goblok lo, mau ndak ada hujan kok suruh bikin bahtera. Nah iya kan, goblok lo gini kan pasti gini. Tapi kalau istrinya yang taat, setia sama Tuhan, ayo dah Pak, kita berdoa, minta tanda-tanda. Ya apa ini? Dijalankan apa ndak? Ya kan? Terus istrinya pagi ketemu anaknya, ayo papahmu disuruh bikin bahtera. Ya ayo semua. Lah coba kalau anaknya ndak nurut, ya orang tua ini kanu nih mimpi nih, ndak ada hujan kok disuruh bikin bahtera ngapain ya toh. Nah ini kalau suami istri contohnya di Nuh ini loh, kalau rukun damai ya toh selamat ngikut. Nah kalau ndak rukun ndak damai ndak bisa. Jadi kepemimpinan ini jadi pemimpin jadi suami ini ndak gampang ya toh. Harus takut akan Tuhan. Tuhan akan pimpin bawa ke keluarga kita, keluarga yang berkemenangan. Nah, kalau keluarga kita ini sudah baik, sudah genah, sudah ke jalan yang betul. Nanti kita keluar tuh loh, anak kita keluar kota apa ini jadi berkat. Tapi kalau keluarganya enggak betul, tukaran apa-apa, keluar anaknya jadi racun di luar. Iya toh. Nah, kan bangga toh kayak anak bapak. Kerja sama pelayanan. Saya sama bapak ini kalau ke alun-alun jalan-jalan ini kita senasib karena anaknya enggak ada. Jadi kita jalan-jalan. Jadi habis doa pagi sehat jalan-jalan. Jadi sama cerita-cerita. Nah, saya bersyukur anak saya di sana jadi ketua PMK nomor 1, kedua juga. Jadi ketiga juga waktu ambil rapot, Bu saya terima kasih ya Bu dibantu sama Chelsea. Loh kenapa Pak? Saya ini kalau nagih-nagih uang kasih itu ya Bu, kalau enggak ada Chelsea lama anak-anak bayarnya. Tapi kalau pas Cel besok kumpul ya, kumpul langsung. Saya dalam hati, anakku apa galak kayak aku ya. Koncone sampai wedi. Nah, kita sekarang belum terlambat. Kita harus bersama Tuhan, keluarga kita diangatkan. Ya toh? Jangan sampai anak keluarga kita cari yang lain, ya toh. Ayo ibu-ibu sing pinter masak, sing sayang ke suami nih. Jangan isin wis tuwa kok gak oleh pegangan. Wah gak apa-apa kita pegang timbang di luar dipegang Mbak Kunti. Ayo. Masa ndak tahu nih yang depan terus mepet
bersyukur ya, pokok suami istri harus hangat. Di luar godaannya banyak, ya toh. Apapun yang terjadi bersama Tuhan pasti bisa, pasti menang. Amin. Karena Tuhan kita luar biasa, Tuhan pasti tolong. Tuhan gak mungkin gak tolong. Tuhan bisa selesaikan apapun. Tuhan bisa kasih orderan, Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan bisa kasih jalan keluar. Amin. Amin. Nah, lanjut. Jadi minta pimpin Tuhan dalam rumah tanggamu agar suami bisa memimpin dengan kasih sehingga membuat anak istri segan dan hormat. Yang kedua, keluarga rukun damai membuat berkat Tuhan turun. Coba ongkreh titik lewat dah. Saya kalau suami saya sepi kerjaan ya, saya tuh dulu gini, Koko kok doa itu Koko, ayo toh cari kerja, piye lah ndak kerja repot. Ternyata ya ndak boleh kayak gitu. Dia tuh jam 3 glodak. Saya dalam hati ya ampun jam piro ya iki ngono. Dia sudah nyalain itu loh, laptop mau Zoom doa pagi. Saking bojoku iki sregepe doa pagi Surabaya mbek Bondowoso. Surabaya itu sudah lama memang. Saya kadang gini, ayo Rako gini. Sekarang saya enggak, saya juga berdoa, dia juga berdoa. Tahu-tahu kemarin bosnya suami saya itu ada masalah. Saya beberapa bulan sampai yang di keuangan saya ini sampai habis pokoknya. Sampai enggak ada, saya bilang gini, duh Tuhan ini biayanya apa ya, ini bukan SD nih. Apa ya Tuhan, saya ini sudah habis. Tapi saya enggak mau ngetokno ke anak saya. Suami saya juga tenang saya sampai bilang ini Tuhan, saya tuh menguji nyembah Tuhan kenceng pokoknya doa saya pagi-pagi saya sudah ke gereja. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan tidak pernah terlambat. Waktunya bayar, Tuhan kasih. Sampai Chelsea juga ikut doa sampai berlutut sampai nangis. Saya bilang ini, Mah ya apa Mah, Tuhan pasti sanggup. Kalau Tuhan sudah buka jalan, Tuhan pasti selesaikan. Amin, amin. Jangan takut, Tuhan bisa. Gak ada yang Tuhan gak selesaikan. Semuanya Tuhan akan selesaikan. Nah, keluarga yang rukun berkatnya tuh turun. Makanya itu harus rukun, harus banyak doa. Kita gak usah ikut-ikut yang lain. Persekutuan yang ada di gereja ini kita ikuti. Doa pagi itu kelihatannya sepele. Sungguhan ini gak percaya. Saya ini ikut doa pagi, Bapak nyanyi. Tuhan mencukupi, Tuhan memberkati, kaulah satu-satunya kayak gitu kan. Saya gini ikut doa. Loh, saya enggak nangis, bukan saya bilang Tuhan berkati aku, enggak, saya enggak nangis. Giliran habis doa, tahu-tahu dalam bukaan rekeningmu. Loh, masuk. Saya tuh ya gumun. Loh, ada ini untuk besok. Besok doanya Bapak ini ganti. Saya nangis, bukan nangis apa, Tuhan enggak terlambat Tuhan tuh. Ya toh. Kalau sekarang ada masalah keuangan ojo diamui suamine kasihan. Nanti wajahnya welek kabeh lho. Pokoknya lek sing welek-elek ndek GBI iki berarti suka diamui istrine. Lek sing ganteng-ganteng. Ya toh? Sing ganteng-ganteng disayang istrine. Nah, 3, tercipta keluarga yang baik menjadi berkat dimanapun. Istrine biasanya pualit ya Pak. Apa nyumbang? Ojo nyumbang, tak simpen ae. Nah, ojo pelit-pelit. Ya toh? Jangan pelit-pelit, ikut nabur. Kalau nabur nanti dapat berkat. Jadi berkat buat yang lain. Tuhan berkati, itu loh air sumur loh. Kalau dibuang gini, airnya kan bersih terus toh. Coba gak usah diambil. Bau. Ya toh? Kita harus jadi berkat. Keuangan ini kalau disimpan-simpan terus ya buat apa? Jadi berkat. Memberkati orang lain, gak kira ndak diganti sama Tuhan. Tuhan akan ganti lebih, ya kan? Nah, jadi sekarang percaya, jaga keluarga kita, belum terlambat. Bawa Tuhan masuk dalam keluargamu, ndak usah bilang, bayar no, rubah sek mama papaku, jangan. Kalau kamu mau rubah keluargamu, rubah dari dirimu sendiri nih lah. Dirinya dirubah dulu, baru ke orang lain, ya toh. Istri-istri jangan kalap dengan yang lain, senam apa ndak usah. Ndak usah, jalan kaki di alun-alun gratis ya Pak.
Gak usah senam-senam, nanti malah sepatunya orang baru bingung malah utang. Wis bah, utang gak bayar, repot malah. Kalau utang gak bayar nyingseti berkat. Berkat yang mau datang karena iki utang gak bayar, gak usah wis ben tobat sih Tuhan ngomong kayak gitu. Ya toh? Gak usah, wis istri-istri yang pinter, yang cakep, yang cantik, ya toh? Banyak doa jadi cantik, oke? Nah, Tuhan luar biasa. Udah saya mau untuk bangkit berdiri, saya undang musik untuk ke depan. Mari kita mempunyai keluarga kecil kita ini, keluarga inti kita jaga. Tidak terlambat. Minta Tuhan pimpin agar keluarga kita ini jadi berkat. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu ada. Jadi kepala keluarga ini harus bisa dikasih kepercayaan sama Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga akan dikasih Tuhan perkara yang besar. Dan kalau keluarga tidak benar dalam perkara kecil, dia tidak akan benar dalam pekerjaan apapun. Minta Tuhan pimpin biar kita jadi kepala keluarga yang baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan apapun yang terjadi.
akan mampu Tuhan bersamamu. Apapun yang terjadi sekarang Tuhan, aku akan bisa bersamamu Tuhan. Karena Engkau selalu menopang kami. Engkau memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya keluarga kami Tuhan akan utuh bersamamu. Keluarga kami akan baik-baik bersamamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau penuh kasih dan sayang Tuhan. Sehingga kami bisa mengasihi Tuhan. Kami bisa mengasihi itu karena-Mu Tuhan. Bapak dan Ibu, kalau hari ini hatimu sakit akan orang tuamu, hatimu sakit karena saudaramu, buang semua. Tuhan bebat sakitmu, Tuhan bela engkau. Buang sakitmu, katakan Tuhan, aku mengampuni. Siapa yang menyakitimu, katakan, aku mengampuni Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Aku tidak mau membenci Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dalam hatimu. Tidak perlu simpan sampah agar berkat Tuhan datang. Kalau sekarang ada suami istri yang lagi tidak baik-baik saja, Tuhan Kau jamah, Tuhan Kau jamah. Engkau jamah Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu Tuhan, ikat dengan tali kasih yang dari surga-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama-Mu kami bisa Tuhan. Kami mengasihi semuanya Tuhan. Kami akan mengampuni Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Para perjamuan untuk maju ke depan. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Katakan ku rindu selalu ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ya amin. Ku sembah Kau, tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sebelum kami masuk perjamuan kudus, kami mau berkat Tuhan turun atas setiap rumah tangga di tempat ini. Kami hanya satu yang kami mau, yaitu kami menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk nasihat yang luar biasa. Kami harus menjadi suami yang baik, menjadi suami yang bisa diteladani oleh anak-anak maupun istri. Istri juga yang baik, yang bisa dilihat oleh suami maupun anak-anak. Demikian juga anak-anak yang baik, di mana menjadi kebanggaan bagi orang tua. Bapa terus perbaiki setiap keluarga demi keluarga di tempat ini. Kami yakin dari tempat ini akan muncul keluarga-keluarga yang kuat di dalam Tuhan, yang menghasilkan generasi yang perkasa. Gereja ini Tuhan akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Dan kami yakin Tuhan mujizat akan terjadi ketika keluarga kami mau perbaiki. Kami tidak malu karena Tuhan sedang membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang indah dalam sebuah keluarga. Kami bersyukur dengan keluarga kami masing-masing. Kami tidak mau membandingkan suami kami dengan orang lain, istri kami dengan orang lain, anak-anak kami dengan orang lain. Kami mau bina keluarga kami dengan baik. Kami mau mendidik anak-anak kami. Kami juga Tuhan mau Tuhan melakukan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Sebab ini yang menjadi tugas kami hari ini. Berkati Tuhan perjamuan kudus hari ini. Biar terus mengingatkan kami untuk kami terus berkorban bagi suami, berkorban bagi istri, berkorban bagi anak-anak kami. Supaya keadaan keluarga rumah tangga kami baik-baik saja Tuhan. Dan dengan firman dan perjamuan kudus hari ini kami sungguh dikuatkan.
Kami akan menerimanya dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Apapun yang terjadi ya di dalam hidupku ya Tuhan, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik ya. Amin. Dalam segala hal yang terjadi tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Katakan apapun yang terjadi. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ya Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Dalam yang sudah menerima roti dan anggur, kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu ya. Tetap ku berkata Tuhan Yesus, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas ya Tuhan, ku sembah, amin, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu ku sembah Kau, ku sembah Kau, amin, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu mendengar. Mari katakan dengan lembut, ku sembah Kau ya Tuhan, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu ya Tuhan, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenang, ku rindu selalu, ku rindu selalu menyenang, ku rindu selalu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Saudara, tahukah saudara bahwa Yesus juga lahir dari sebuah keluarga. Dia hidup di antara saudara-saudaranya. Mungkin waktu itu banyak orang tidak mengerti keluarga yang baik, membangun dan membina. Tapi Yesus mau berdiri tegak, menjadi teladan, menjadi contoh. Supaya ayah ibunya tidak mendapat celah. Yesus melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Dan banyak orang melihat kehidupan Yesus. Siapapun yang melihat Yesus sampai detik ini sangat menghormati Dia. Karena Dia penuh dengan kasih. Penuh dengan pengampunan kepada banyak orang. Orang kepercayaan lain pun tahu Yesus itu sosok pribadi yang sangat baik. Dan tahukah saudara, dia bertumbuh dalam sebuah keluarga. Mari jangan abaikan keluargamu hari ini. Mulai bina sesuatu yang baik di tengah-tengah rumah tanggamu. Sebab disitulah engkau akan menemukan berkat yang luar biasa. Mungkin keluargamu hari ini berantakan. Seperti gembala senior kita katakan, temukan bapak rohani yang baik. Bapak rohani yang menjadi contoh. Agar hidupmu mendapatkan berkat dan anugerah daripada Tuhan. Agar orang lain juga melihat sama seperti Yesus. Sebagai pribadi yang penuh dengan keagungan. Dan ketika saudara mengangkat roti ini, saudara melihat bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu disiksa, disalibkan. Dan dia menjadi teladan buat kita. Kita tidak harus protes saudara untuk menderita. Kok saya yang harus berubah? Kok saya yang harus duluan mengalah? Yesus tidak bilang. Yesus sama sekali tidak protes. Tapi Yesus hanya mau melakukan firman Tuhan.
Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawanmu. Puncak daripada pengorbanan Yesus yaitu sampai mati di kayu salib. Dia menderita, darahnya tercurah. Dan itu adalah pengorbanan yang luar biasa yang dia lakukan buat kita semuanya. Mungkin kau hari ini menghadapi hal yang sama. Sampai pada titik kau harus benar-benar kau mengalah, kau mengampuni. Satu tujuan kau menyelamatkan seisi rumah tanggamu. Kalau ada orang yang belum berubah di sekitarmu, mungkin anak-anakmu belum berubah, istrimu belum berubah, suami belum mau berubah. Ayo jadi contohlah Yesus yang mau berubah kehidupannya. Bahkan saudara, pengorbanan titik darah penghabisan yang mengangkat dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kematian yang membawa dia menjadi orang yang diagungkan Tuhan. Dan percaya saudara-saudara yang hari ini mengalami hal yang sama, Tuhan akan mengangkat engkau. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita taruh cawan kita dan mulai buka tangan di hadapan Tuhan dan sembah Dia. Izinkan Roh Kudus menjamahmu hari ini. Izinkan Roh Kudus mengubah hidupmu hari ini. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam rumah tanggamu. Sembah, oh sembah Dia, Yesus Tuhan, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu tidak berhenti sampai di sini untuk berbicara dalam hati kami. Kami akan cerna, kami akan masukkan dalam hati kami. Ulang, kami juga akan merenungkannya Bapa. Untuk apa yang harus kami lakukan, tugas apa sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak di tengah-tengah rumah tangga kami. Agar kami tidak kehilangan berkat. Sebab berkat turun dari kesatuan di dalam rumah tangga terlebih dahulu. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hamba firman-Mu yang sudah Tuhan pakai. Lebih lagi urapan baru mengalir. Tambahkan terus Tuhan apa yang akan Tuhan percayakan. Melampaui apa yang dia doakan. Berkati seluruh keluarga, pekerjaan bisnis usahanya. Campur tangan Tuhan. Anak-anak semuanya dalam anugerah dan berkat Tuhan. Demikian juga kami akan membawa berkat yang luar biasa dalam setiap rumah tangga kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan percaya. Katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Apa kabar keluarga Tuhan? Amin. Luar biasa. Ya. Bagaimana keluarga kita saat ini? Ya. Yang apapun kondisi keluarga kita, mungkin yang saya sudah nggak punya papa mama, udah dipanggil Tuhan duluan. Ya, mungkin ada yang mengalami hal yang sama, yang udah nggak ada orang tua, yang udah nggak ada anak, anaknya udah jauh-jauh gitu. Tapi ada satu keluarga yang masih kita punya, keluarga besar GBI Rock Bondowoso. Amin. Orang tua kita di GBI Rock Bondowoso masih lengkap. Kita punya adik-adik rohani, kita punya kakak-kakak rohani, kita punya anak-anak rohani. Maka rajin-rajinlah untuk berinteraksi dengan keluarga ini. Amin. Baik, terima kasih Ibu Haryani Hana alias Cenoni atas firman Tuhannya. Luar biasa memberkati kita semua. Amin Bapak Ibu. Baik, dan tiba saatnya kita akan memberi atau menabur di ladangnya Tuhan. Ada 2 amplop, amplop merah dan amplop biru. Amplop merah untuk persembahan umum dan amplop biru untuk misi, persembahan misi.
Ada yang belum terima amplopnya? Boleh acungkan tangan, nanti dibantu oleh Asyir atau Espro. Oh, belum? Oh ya, nanti aja. Ada yang belum lagi? Kalau Pak Pauyan nggak perlu pakai amplop ya, Cenoni ya. Langsung transfer ya. Oke, haleluya. Baik, sekali lagi yang merah untuk persembahan umum, kemudian yang biru untuk persembahan misi. Dan untuk itu izinkan saya membaca satu ayat yang kita ambil di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-38 yang berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu malam hari ini, bahwa Tuhan sudah mengajarkan kepada kami bagaimana kami para suami, kami para istri, kami anak-anak, dan seluruh anggota keluarga, baik keluarga inti, keluarga besar, maupun keluarga besar di GBI Rock, dapat menjadi keluarga yang diikat oleh kasih-Mu Tuhan, diikat erat oleh kuasa kasih-Mu, sehingga kami boleh memberi dan menerima kasih di dalam Engkau. Kuatkan kami sebagai keluarga besar-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh tumbuh menjadi keluarga yang bisa menjadi berkat bagi sekitar kami. Malam hari ini kami membawa persembahan kami Tuhan, biarlah semua persembahan yang kami bawa dapat menjadi perbendaharaan di rumah-Mu ini, sehingga kerajaan-Mu boleh ditegakkan, dan persembahan yang kami bawa pun dapat mengantarkan, membawa misi Injil itu sampai ke ujung bumi, sehingga ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami akan membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu dengan hati yang penuh sukacita, dan kami tahu bahwa Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janji, bahwa Tuhan akan memperhitungkan apa yang sudah kami bawa malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dengan sukacita, dengan senang hati kami akan bawa persembahan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur di ladang Tuhan. Tuhan berkati. Yes. Haleluya. Kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Hei, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku itu menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagi kami Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati,
Kita panggilkan anak-anak ya. Haleluya. Aku pahlawan kecil. Amin. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, aku pahlawan kecil ya. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Sekali lagi ya, siapakah lawan? Aku pahlawan. Mohon para orang tua mendampingi, kita doakan yuk. Haleluya. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, ini keluarga kita. Amin. Kita akan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Saya yakin dari tempat ini, saudara, ketika mereka hidup dalam kebenaran, muncul orang-orang yang profesional, amin. Yang menduduki dunia marketplace, punya kedudukan, bahkan pejabat-pejabat pemerintahan, tokoh-tokoh yang luar biasa. Mari arahkan tangan kita. Bapak, kami memberkati anak-anak kami di tempat ini. Kami juga teringat Tuhan akan cucu maupun anak-anak kami yang ada di luar kota. Berkati mereka juga, sebab mereka adalah family bagi kami. Keluarga untuk GBI Rock di tempat ini Tuhan. Bapak, aku berdoa biar mereka penuh dengan hikmat, penuh dengan kebenaran. Sebab kebenaran itu akan berjalan di depan mereka sebagai penerobos dan ada kemuliaan Tuhan yang akan menyertai di barisan belakang mereka. Mereka cerdas, pandai, hidup dalam takut akan Tuhan, menghormati orang tua, menghormati pemimpin-pemimpin mereka. Dan mereka akan dididik terus dalam kebenaran Tuhan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang menjadi teladan Tuhan. Yang orang-orang di kota ini melihat orang-orang yang luar biasa, anak-anak yang takut akan Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih yang hidup dalam kebenaran. Berkat generasi turun, yaitu berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, menjadi bagian setiap keluarga dan anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan bersama-sama. Amin. Aku diberkati tadi ya. Aku diberkati. Ayo kita bangkit dulu yuk sama-sama. Kita akhiri saudara. Karena Allah sanggup. Katakan kamu diberkati ya. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah. Ayo semuanya, kamu diberkati, amin. Ayo saling memberkati dong sama-sama. Haleluya. Oh, karena Allah sanggup untuk menyediakan, kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan, atas sempurna, amin, atas sempurna anugerah. Sekali lagi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat anugerah dari Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai hidupmu, rumah tanggamu, bisnis, usaha dan pekerjaanmu. Setiap anak-anakmu juga diberkati, dan percayalah bahwa engkau akan hidup di bawah langit yang terbuka. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati.